Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan cara membaca Al-Quran dari cara yang paling sederhana sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan sangat mudah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu pada surah Al-Baqarah ayat ke-6 sampai ayat ke-8. Sedikit, tapi insya Allah kalau kita sudah menguasai sedikit bacaan ini, pada bacaan-bacaan berikutnya sampai akhir atau 30 juz Al-Quran, kita bisa membacanya dengan baik. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Pada potongan ayat ini ada nun bertanda tasydid. Maka ini harus kita baca dengan dengungan atau berdengung. Contoh, inna. Jadi jangan sampai hanya dibaca inna. Nah, di sini juga ada lam yang bertanda tasydid. Ini ada nun tanda tasydid, ada lam tanda tasydid. Bedanya, kalau yang nun ini harus ditekan dengan dengungan. Kalau lamnya ini ditekan tanpa dengungan. Mari kita praktek. Inna. Kalau yang ini, alladzina. Alladzina. Kita gabungkan. Innalladzina kafaru. Kafaru di sini panjangnya 2 harokat kafaru. Nah, di sini ada dhammah, di depannya ada waw. Waw sukun, tapi kalau dalam Quran Utsmani, ya Quran Madinah ini tidak tertulis tanda sukunnya, tapi tetap dibaca 2 ketukan. Sama dengan ini juga alladzina kafaru, ini juga sama. Kita lanjutkan. Sawa'un 'alaihim. Kata sawa'un ini di sini ada harokat bendera. Harokat bendera yang menandakan panjangnya adalah 5 sampai 6 harokat. Maka di sini kita membacanya sawa'un. Tidak hanya dibaca sawa'un. Sekali lagi kita membacanya sawa'un 'alaihim. Nah, di sini ada tanwin atau dhammatain bertemu dengan huruf ain, maka ini harus dibaca jelas. Apa artinya jelas? Jelas itu artinya tidak dengung dan tidak samar. Sawa'un 'alaihim. Jadi jangan sampai dibaca sawa'un 'alaihim, dibaca dengung itu, atau dibaca samar sawa'un 'alaihim. Jadi ini harus dibaca jelas. Kita lanjutkan. Sawa'un 'alaihim a'andzartahum. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf hamzah, maka harus dibaca jelas. 'Alaihim a'a. Jadi jangan dibaca 'alaihim a. 'Alaihim a'andzartahum. Perhatikan prinsip membaca Quran yang lancar itu adalah bagaimana ketika jelas ya kita baca jelas, ketika samar ya kita baca samar. 'Alaihim a'an. Nah, ini samar. Ini jelas, ini samar. Ada yang panjang, ada yang pendek, begitu seterusnya. A'andzartahum am lam tunzirhum. Mim sukun bertemu hamzah, mim sukun bertemu lam, dua-duanya sama dengan yang di depan juga dibaca jelas. Kemudian
Kemudian tunzirhum juga sama dengan a'andza. Nun mati bertemu dzal, ini nun mati juga bertemu dzal, dua-duanya dibaca samar. Bagaimana samar? Samar itu artinya antara dengung dan jelas. Jadi kalau tunzirhum ini kita baca jelas akan menjadi tunzirhum. Sekali lagi tunzirhum itu jelas. Atau dibaca dengung, tunzirhum dibaca dengung. Nah, sekarang dibaca antara jelas dan dengung, tunzirhum. Kita lanjutkan. Am lam tunzirhum la yu'minun. Di sini juga sama, mim sukun bertemu dengan huruf lam juga dibaca jelas. La yu'minun. Nah, ini panjangnya yu'minun, kita membacanya sampai 6 ketukan atau 6 harokat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ini yang perlu diperhatikan di sini adalah ala qulubihim, mim sukun bertemu wawu. Ya, dibacanya jelas. Qulubihim wa ala sam'ihim, ini juga mim sukun bertemu ain. Sam'ihim, kemudian mim sukun di situ bertemu waw juga sama. Wa ala absarihim. Nah, di sini ada harokat bendera sama dengan yang di awal tadi, kata sawaun di sini ada harokat bendera. Wa ala juga ada harokat bendera. Bedanya yang kata sawaun ini kita tidak boleh membaca dipotong menjadi sawa. Contoh, innalladzina kafaru sawa, enggak boleh. Tapi kalau yang di sini boleh kita memotongnya. Contoh, wa ala sam'ihim wa ala, boleh kita memotongnya. Kalau dipotong berarti kembali kepada 2 harokat. Kalau disambung dengan hamzah, dengan kata absor karena di depannya ada hamzah, ya bertemu dengan yang 2 harokat ini, maka panjangnya bertambah menjadi 5 harokat. Wa ala absarihim. Sekali lagi, kalau kata sawaun nggak boleh dipotong. Kalau kata wa ala absarihim ini boleh dipotong di wa ala. Kita lanjutkan. Wa ala absarihim. Di sini ada ba bertanda sukun, ini dipantulkan atau dimentalkan. Jadi tidak sekedar abso. Nah, tidak boleh, harus ada pantulannya. Abso. Abso. Absorihim gishawah. Perhatikan. Ini ba bertanda sukun, ini mim bertanda sukun. Apa bedanya? Dua-duanya bertanda sukun. Sama, tapi bedanya yang ba ini dipentalkan, yang mim enggak dipentalkan. Sehingga kita membacanya absorihim gishawah. Jangan sampai di sini juga dipentalkan seperti ba. Absorihim him gisha. Tidak ada pentalan sama sekali. Justru di sini harus dibaca sebagaimana di awal-awal tadi, mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Selain huruf mim dan ba, ya karena di sini bertemu orang huruf gen, maka dibaca jelas. Absarihim gishawah. Kalau kita berhenti di sini di gishawah, maka huruf ta marbutohnya ini dibaca dengan ha. Gishawah, jangan dibaca sebagai tak gishawat, enggak boleh. Kalau taknya itu yang tak yang terbuka, ya tak yang terbuka seperti apa? Seperti ini. Nah ini tak yang terbuka. Ada di akhir ayat, maka kita membacanya gishawat. Tapi kalau taknya yang seperti ini, kita membacanya gishawah menjadi huruf ha. Tapi kalau kita menggabungkan dengan ayat berikutnya, maka wa ala absarihim gishawatu wa lahum adzabun azim.
Ketika digabungkan, maka huruf ta ini kembali kepada huruf ta. Ketika waqaf, maka huruf ta marbutoh ini menjadi huruf ha. Gisyawatu walahum. Di sini ada domatain, ada tanwin bertemu dengan huruf waw, maka kita membacanya dengan dengungan. Artinya dengung itu apa artinya? Jangan dijelaskan bacanya, jangan menjadi jelas. Kalau jelas, gisyawatun walahum. Gisyawatun walahum. Nah, ini kalau ini mim sukun bertemu ain jelas. Walahum adzabun azim. Nah, ini juga perhatikan. Di sini ada domatain, di sini ada domatain. Terus bedanya, domatain yang di sini bertemu waw, domatain yang di sini bertemu ain. Apa bedanya? Kalau yang di sini ditambahi dengungan, gisyawatu walahum. Kalau di sini sama sekali tidak ada dengungan, adzabun azim. Jadi yang di sini jangan sampai dibaca jelas, gisyawatun walahum, salah. Atau di sini dibaca dengan dengung, adzabun azim. Kita baca lagi, wa ala absarihim gisyawatu walahum adzabun azim. Azim di sini sama posisinya dengan la yu'minun. Cara membacanya adalah 6 harokat. La yu'minun. Azim sama. Baik, kita lanjut kepada ayat yang terakhir untuk sesi ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Kita berhenti di sini dulu. Perhatikan di sini, wa minan nasi. Pada huruf nun bertasydid ini kita membacanya dengan dengung sama dengan yang di atas tadi. Nah, sama dengan ini. Amanna. Nah, amanna dengan yang di atas juga inna. Inna. Wa minan nasi may yaqulu amanna juga sama. Kata may yaqulu juga sama dengan ini. Gisyawatu walahum. May yaqulu dibaca dengan gunnah. May yaqulu jangan dibaca man yaqulu. Ini harus dibaca dengan gunnah. Nah, jadi nunnya ini dimasukkan ke huruf ya menjadi may. Jadi tidak lagi dibaca man. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Perhatikan di sini ada huruf mim sukun, ya, sukunnya memang tidak tertulis kalau di Quran Madinah. Wa ma hum bimu'minin, kemudian bertemu dengan huruf ba. Maka kita membacanya dengan dengung disertai samar. Dengan dengung disertai samar atau samar disertai dengung. Jadi ada unsur dengungnya tapi ada unsur samarnya. Wa ma hum bimu'minin. Sekali lagi, wa ma hum bimu'minin. Nah, di sini mim sukun, kemudian ini mim sukun bertemu waw, mim sukun bertemu dengan waw. Nah, ada banyak tadi mim sukun ini. Mim sukun bertemu hamzah, mim sukun bertemu ta. Yang mim sukun di atasnya ini dibaca jelas semuanya. Pas giliran ini wa ma hum bimu'minin, mim sukun bertemu ba, kemudian dibaca samar, ada unsur dengung atau dengung ada unsur samarnya. Ya. Artinya tidak dibaca jelas seperti di atas. Ya, itulah karena memang ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba, ya,
Hukumnya itu ketika mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba, maka dibaca jelas. Ketika bertemu dengan huruf mim dan ba, maka dibaca dengung. Kalau khusus yang bertemu dengan ba ini dibaca disertai ada samarnya, Baik. Sebelum ditutup, mari kita baca satu kali dari depan sampai belakang sehingga kita bisa menguasainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين Shadaqallahul azim. Demikian cara membaca Al-Quran pada sesi ini. Kita membaca dari ayat 6 sampai ayat 8. Nah, ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5 ya kurang lebih 5 baris lah gitu. Insya Allah kita istiqomahkan setiap hari atau semampu saya untuk mengupload video ini ke depannya. Kita akan belajar dengan metode yang seperti ini ya, sedikit demi sedikit. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan baca 5 baris lagi, 5 atau 6 atau 4 gitu ya, sesuai dengan jeda ayatnya, karena ini sudah bisa dikatakan kurang lebih 5 baris. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, jika keterangan saya ada yang salah silahkan komentar di kolom komentar sehingga kita belajar bersama bahwa penjelasannya ada yang salah, yang benar itu seperti ini misalkan ya, silahkan dikritik, ditegur, kita belajar bersama agar kita saling bisa mengingatkan kepada yang benar. Demikian, terima kasih. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kecintaan kepada Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran dan dijadikan menjadi ahlul Quran, yaitu ahlullah wa khosatuhu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.